Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi dari Sang Santri Nayatunggo. Sahabat, ada berapa banyak teman yang kalian miliki? Ada teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman hobi, dan masih banyak lagi. Semuanya datang silih berganti dan akan semakin bertambah sejalan dengan semakin luasnya ruang lingkup pergaulan kita. Tetapi juga akan terseleksi seiring dengan bertambahnya usia kita, siapa yang akan benar-benar bersama kita. Namun, sebanyak apapun teman yang kita miliki, pada akhirnya mereka tetaplah orang lain yang memiliki kehidupan mereka masing-masing, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan di akhirat kelak. Dan lagi, teman kita di dunia belum tentu akan menjadi teman kita di akhirat. Lalu, siapakah yang sejatinya menjadi teman kita, baik sejak di alam kubur hingga akhirat nanti? Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketahuilah engkau memiliki 3 macam teman. Harta yang akan engkau tinggalkan ketika mati, keluarga yang akan meninggalkanmu ketika engkau dikubur, dan amal perbuatan yang tidak akan terpisah darimu. Maka bertemanlah dengan teman yang akan menemanimu di kubur dan senanglah bersamanya. Orang berakal adalah yang memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita telah mengetahui bahwa harta yang kita miliki adalah suatu ujian yang sulit dan berat yang tidak banyak orang yang bisa lulus darinya. Ia bisa membuat kita lalai dari Allah, melupakan alam kubur, bahkan pertanyaan 2 malaikat di dalamnya. Itulah mengapa kita dilarang untuk terlalu terikat dengan harta yang kita miliki. Bahkan seharusnya kita menjadikan harta kita layaknya air sungai yang mengalir kepada mereka yang membutuhkan dan berhak atasnya. Juga kita harus menjadikan harta kita sebagai perantara untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat. Sahabat, kemudian sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga, pasangan, dan anak-anak kita. Tetapi, semua itu bisa menjadi ujian bagi kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mengapa semua itu terjadi? Ini disebabkan karena kecenderungan kita yang terlalu besar kepada mereka membuat kita tersibukkan oleh mereka dan kita berpaling dari jalan Allah serta lalai dari ketaatan kepadanya. Padahal kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa keluarga kita menuju ketaatan kepada Allah, sehingga tidak hanya berkumpul sebagai keluarga di dunia, tapi kita bisa berkumpul dengan mereka di akhirat. Nah, kedua hal tadi, yakni harta dan keluarga, tidak akan membersamai kita di alam kubur. Hanya amal perbuatan kitalah yang akan menemani kita di sana. Bila amal perbuatan kita baik, maka ia akan menjadi penolong kita. Tetapi, bila ternyata amal keburukan kita lebih banyak, itu bisa menjadi jalan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang panjang yang menceritakan tentang seseorang yang telah meninggal dan telah dikubur, bahwa ia mendengar suara sandal para pelayat yang meninggalkannya. Kemudian, bila seandainya ia adalah orang yang beriman, maka segala amal salah yang ia lakukan selama hidupnya, seperti sholat, puasa, zakat, juga amal kebajikan lain seperti sedekah dan yang lainnya, akan mengelilingi dirinya, menjadi pelindungnya, menutupi segala arah yang bisa membuat siksa kubur mendatanginya. Lalu pertanyaan yang muncul sekarang adalah,
Seberapa kuat perlindungan yang kita miliki bila seandainya selama ini kita melakukan amal ibadah dan amal-amal soleh yang lain secara asal-asalan, tidak menghadirkan hati, tidak ada keikhlasan di dalamnya, bahkan diisi dengan sikap riya dan bangga diri. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk membersihkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperbaiki segala amal perbuatan, amal ibadah kita agar sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh para guru kita. Semoga dengan begitu Allah akan memberi kita petunjuk agar kita bisa tetap berjalan di jalan lurusnya dalam naungan cahaya dan kasih sayangnya hingga hari kiamat kelak. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.